Hai, halo, hai, halo. Kayaknya nggak enak deh kalau misalnya hitam putih. Oke, mari kita lanjut ke sesi perkenalan dan cerita. Jangan lupa like, share, komen. Hai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Akbar Dimansyah dari 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Muhammad Ibnu Sayyidi atau yang lebih dikenal sebagai Sayyidi Melik. Dia adalah seorang pahlawan proklamasi Indonesia yang telah mengetik proklamasi pada waktu itu. Dia dilahirkan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Sumilah dan bapaknya bernama Abdul Mu'in. Dan ia adalah suami dari Soeastri Karma Trimutri, yaitu warta-warti pada zaman pergerakan dan kemerdekaan. Dan pada tanggal 19 Juli 1938 mereka menikah. Setelah dia memulai pendidikannya di Ongkoloro di desa Srowolan sampai kelas 4 dan teruskan sampai mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Ia belajar di sekolah guru di Solo 1920 dan dia memilih belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang bernama H.H. Suring. Pada belasan tahun itu, ia tertarik pada majalah Islam bergerak pemimpin Ki Haji Misbak di Kauman Solo yang ulamanya berhaulan kiri. Sayyidi Melik menulis mengenai politik yang menyebabkan ia ditahan oleh Belanda pada tahun 1926 karena dituduh sebagai PKI. Ia dibuang di Bougainville pada tahun 1927 sampai 1933. 1936 ia ditangkap oleh Inggris. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta. Lalu ia dimasukkan ke sel di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai dengan 1938. Dia memperkenalkan dirinya kepada Bung Karno di Bandung 1926. Sayyidi Melik juga bergabung pada kelompok PPKI. Ia juga tergabung pada kelompok Menteng 31 yang melibatkan peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 atau bisa disebut sebagai peristiwa Rengkos-Dengklok. Pada pembuatan proklamasi, ia mengusulkan pendapatnya bahwa proklamasi ini hanya bisa ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu Bung Karno memerintahkan Sayyidi Melik ini untuk mengetiknya lagi. Mengapa I.R. Soekarno memerintahkan Sayyidi Melik untuk mengetik ulang kembali naskah proklamasi? Dikarenakan pemuda menolak naskah proklamasi itu dan mereka menganggap proklamasi itu dibuat oleh Jepang. Setelah itu ia mengubah kalimat wakil-wakil atas bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah contoh proklamasi yang belum diubah dan ini adalah proklamasi yang telah diubah oleh Sayyidi Melik. Setelah era kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota KNI pada tahun 1946 atas perintah Mr. Amir. Pada waktu itu, ia ditangkap oleh pemerintah RI, dianggap sebagai orang dekat Persatuan Perjuangan, serta dianggap bersekongkol dengan peristiwa 3 Juli 1946. Lalu ia dibawa ke Mahkamah Agung dan dia diproses dan ternyata dia tidak bersalah. Lalu dia diangkat menjadi MPR DPR pada tahun 1950. Setelah Orde Baru, nama Sayyidi Melik berkibar lagi di kancah politik. Ia menjadi anggota DPR MPR mewakili Golkar hasil pemilu 1971 dan mewakili pemilu 1977. Lalu beliau wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kamsahamnida. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa like, komen, share.